Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ma'arij dan Al-Mara'i adalah sebuah hasil pengalaman spiritual yang diperoleh seorang ahli tasawuf setelah ia melakukan zikir melalui proses sufiyah dan suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang telah dijalankan secara mudawwamah dan sudah meresap, melekat di dalam hati, biasanya akan menghasilkan pengalaman-pengalaman dan penglihatan-penglihatan spiritual melalui berbagai macam impian yang meyakinkan maupun di dalam kenyataan. Demikian pula yang dialami oleh Imam Syadzili radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah bercerita, aku bermimpi seakan-akan aku bersama para nabi dan siddiqin. Maka aku menghendaki kumpul bersama mereka. Kemudian aku berdoa, ya Allah, bimbinglah aku pada jalan mereka dengan selamat dari cobaan-cobaan yang Engkau timpakan kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka itu lebih kuat, sedangkan kami lebih lemah. Tiba-tiba ada suara yang menjawab doaku. Apa yang dapat engkau kerjakan, maka kami akan kuatkan engkau sebagaimana kekuatan mereka para nabi dan siddiqin. Seakan-akan aku berada di suatu tempat yang tinggi. Kemudian aku mengatakan, ya Allah, keadaan yang manakah yang paling engkau sukai? Manakah ucapan yang paling benar menurutmu? Dan manakah amal yang paling dapat menunjukkan cinta kepadamu? Tiba-tiba dikatakan kepadaku, keadaan yang paling disukainya adalah ridho terhadap musyahadah. Ucapan yang paling benar menurutnya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan amal yang paling dapat membuktikan cinta kepadanya adalah membenci segala syahwat dan godaan dunia serta putus dari ahlinya. Kemudian seakan-akan aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, dalam suatu persoalan engkau tidak akan aman dari daya upayaku, meskipun aku memberi keamanan kepadamu, karena ilmuku tidak dapat dikuasai oleh kekuasaan yang bagaimanapun. Kemudian beliau juga berkata, seakan-akan aku tawaf mengelilingi Ka'bah dengan tujuan menuntut ikhlas dari diriku. Pada saat aku sedang melihat rahasia hatiku, tiba-tiba ada suara berseru kepadaku, apapun yang engkau katakan, aku maha mendengar dan makrifatku akan mencukupimu dari ilmu orang-orang dahulu dan yang akhir, kecuali para rasul dan para nabi. Kemudian pada setiap musibah yang turun menimpa diriku, aku katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian aku berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa qibni khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan sertakan kepadaku kemudian sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Tiba-tiba timbul dalam rahasia hatiku, hendaknya aku mengucapkan, faghfirli bisababiha wa ma kana min tawabi'iha wa ma ittasala biha wa ma huwa mahsyuwwum biha
wa kulli syai'in kana qablaha wa ma yakunu ba'daha. Maka ampunilah aku dengan sebab adanya musibah itu dan akibat-akibatnya, apa yang berkaitan dengannya dan apa yang terkandung di dalamnya, segala sesuatu yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelah. Beliau pernah menulis surat kepada Syekh Abi Yahya radhiyallahu an yang isinya adalah sebagai berikut. Aku melakukan perjalanan ruh selama 12 tahun untuk menjumpai para wali-wali Allah yang menjadi tentara-tentaranya dengan berbekal seadanya. Pada suatu malam aku membaca wirid di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka aku melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan beliau berkata kepadaku, fil mayyabqa wajhur mayyafna. Berhubunglah dengan zat yang kekal dan tinggalkan siapapun yang akan rusak. Beliau Imam Syadzili radhiyallahu an juga pernah berkata, ada beberapa orang fakir datang menemuiku dan meminta kesediaan agar aku berkenan menghadiri pertemuan mereka yang disertai dengan nyanyian-nyanyian. Sebelum aku memberi jawaban, tiba-tiba aku melihat guruku datang menemuiku dan kulihat di tangan beliau memegang Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang di tangan kiri beliau memegang tumpukan kertas yang isinya adalah tulisan-tulisan syair. Beliau berkata keras, bagai membentakku, apakah kamu hendak meninggalkan ilmu yang suci murni, kemudian berpindah pada ilmu orang-orang yang mengikuti nafsu yang hina? Barang siapa condong mengikuti nafsu, maka ia akan ditawan oleh nafsunya serta menjadi budak bagi syahwat-syahwat dan cita-citanya. Mereka mengajak hati orang-orang yang sedang lalai. Mereka itu golongan sesat dan buta kebenaran. Tidak ada rasa tersentuh sedikit pun hati mereka untuk melakukan amal kebajikan dan memperoleh ampunan. Mereka mondar-mandir sambil menggerak-gerakkan badannya seperti anak kecil. Mereka itu penganiaya. Jika tidak menghentikan perbuatannya, pasti Allah akan menimpakan azab dengan membalikan bumi menjadi langit dan langit menjadi bumi. Kemudian hatiku diliputi perasaan yang sangat mengharukan, dan pada saat itu aku menjawab, wahai guru, yang menjadi persoalan adalah bahwa nafsu itu memiliki sifat kebumian, sementara ruh itu memiliki sifat kelangitan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah sebagian kecil daripada pengalaman spiritual yang dialami oleh Imam Syadzili radhiyallahu an. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan dari Imam Syadzili radhiyallahu an. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.